Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah, ramalan, dan tanda-tanda yang mungkin sedang terjadi di sekeliling kita. Disclaimer, kisah ini hanyalah ramalan, legenda, dan tafsir cerita lama. Ambil sisi positifnya, jauhi segala bentuk kesalahpaham. Ada satu keyakinan lama yang terus berputar dari generasi ke generasi, bahwa ketika dunia memasuki masa paling rancu, ketika manusia lebih percaya pada topeng daripada pada hati, seseorang yang tersembunyi sedang berjalan di tengah keramaian. Bukan raja, bukan pertapa, bukan pula sosok yang memamerkan kekuatan. Ia hanyalah bayangan yang lewat, wajah yang terlupakan, langkah yang tidak pernah orang perhatikan. Namun dari balik kesederhanaan itulah, banyak tanda muncul, tanda yang membuat orang bertanya, benarkah kekuatan Satrio Piningit ada di antara kita? Ramalan kuno tidak pernah menyebut nama, tidak menuliskan asal-usul, bahkan tidak menggambarkan bangsa, wilayah, ataupun garis keturunan. Satu hal yang selalu sama, Satrio Piningit tidak dikenal sampai waktunya sendiri yang membuka selimutnya. Dan tanda itu bukan berupa cahaya dari langit, bukan guruh yang menggetarkan bumi, melainkan perubahan kecil yang hanya bisa dilihat oleh hati yang peka. Dalam beberapa cerita, disebutkan bahwa ketika Satrio Piningit mulai bergerak, dunia akan terlebih dulu memasuki masa ketidakjelasan, semacam kabut tipis yang menutupi kebenaran. Orang-orang mulai kehilangan arah, bukan karena gelap, tetapi karena terlalu banyak cahaya palsu. Ketika semua orang merasa paling benar, ketika suara yang paling keras dianggap paling suci, saat itulah ramalan berbisik, lihatlah yang tidak berbicara. Sosok ini digambarkan bukan sebagai penyelamat yang datang dengan pedang atau kekuatan gaib, tetapi sebagai seseorang yang membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia lewat, pertengkaran mereda. Ketika ia berbicara, hati yang keras menjadi lunak. Ketika ia diam, orang justru merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia. Ada pula petunjuk yang menyebut bahwa Satrio Piningit tidak menyadari dirinya sendiri pada awalnya. Ia hidup seperti manusia lain, bekerja, berusaha, jatuh, bangkit, terluka, lalu mengobati dirinya dengan ketabahan. Dalam hidupnya, ia sering disalahpahami, dianggap berbeda, dianggap terlalu diam atau terlalu dalam untuk dunia yang semakin dangkal. Tetapi ramalan mengatakan bahwa justru mereka yang paling tidak dianggap, merekalah yang sedang ditempa oleh perjalanan sunyi. Konon, tanda pertama muncul bukan dari hal gaib, tetapi dari keselarasan antara kata dan kejadian. Sesuatu yang ia ucapkan, meski sederhana, seringkali menjadi nyata. Bukan karena ia meramal, tetapi karena pikirannya selaras dengan alur alam. Ia memahami ritme kehidupan tanpa perlu belajar dari kitab manapun. Sebagian orang menilai tanda itu kebetulan, sebagian lain menganggapnya pertanda. Namun mereka yang benar-benar memperhatikan akan menyadari, kekuatan ini bukan dibuat-buat, bukan pula dimaksudkan untuk pamer. Ia hanyalah aliran alami dari seseorang yang sedang dipersiapkan oleh waktu. Banyak yang bertanya, apakah ia sudah ada di antara kita? Ramalan tidak menjawab dengan pasti. Ia hanya meninggalkan satu pesan. Jika ingin menemukan yang tersembunyi, lihatlah mereka yang tidak menonjol. Ramalan berikutnya berbicara tentang sebuah fenomena halus yang tidak dapat ditangkap oleh mata, tetapi terasa oleh jiwa, getaran hening. Dalam kitab-kitab lama, getaran ini tidak dijelaskan sebagai energi gaib atau kekuatan supranatural. Ia lebih mirip seperti angin lembut yang tidak terlihat, namun bisa mengubah arah asap, menggeser helai daun, dan menata ulang sesuatu tanpa suara. Konon, getaran inilah yang menjadi tanda kedua dari hadirnya sosok tersembunyi itu. Bukan karena ia sedang memamerkan kekuatan, melainkan karena alam merespons langkah-langkahnya. Ramalan menggambarkannya begini, ketika ia berjalan, dunia pun bernafas berbeda. Sebuah kalimat yang sulit dipahami, namun lama-kelamaan semakin masuk akal ketika kita melihat betapa kuatnya pengaruh seseorang yang jiwanya bersih. Menurut legenda,
ada masa ketika orang-orang mulai merasakan perubahan tanpa tahu dari mana asalnya. Mereka merasakan bahwa udara terasa lebih ringan, beban hati terasa sedikit terangkat, meski tidak ada alasan nyata. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memperbaiki keadaan namun tetap tidak ingin diketahui. Ramalan menyebut ini sebagai gelombang awal, sebuah tanda bahwa sang penjelang perubahan mulai menjalankan perannya, meski ia sendiri belum sadar apa yang sedang ia lakukan. Banyak kisah turun-temurun menggambarkan bahwa Satrio Piningit tidak akan datang dalam bentuk sosok yang penuh kewibawaan sejak awal. Ia justru hadir sebagai seseorang yang seringkali dianggap tidak penting. Dalam kesehariannya, ia bekerja, berkarya, mungkin terlihat seperti orang biasa, bahkan bisa jadi hidupnya penuh cobaan. Tetapi justru melalui kesederhanaan itulah getaran hening itu terpancar. Bukan dari tubuhnya, bukan dari kata-katanya, tetapi dari jiwanya. Ada cerita lama tentang seseorang yang mampu membuat orang lain merasa tenang hanya dengan kehadirannya. Tidak perlu bicara, tidak perlu memberi nasihat, cukup duduk di satu ruangan dan suasana berubah. Ramalan mengatakan bahwa sosok yang tersembunyi itu memiliki ketenangan yang menular, bukan karena ia berusaha menenangkan, tetapi karena jiwanya sendiri sudah melalui badai besar dan keluar dengan kejernihan. Tapi tanda ini bukan berarti ia sempurna. Justru sebaliknya, ramalan menyebut bahwa hidupnya penuh luka, penuh pengalaman pahit yang membentuk ketangguhan luar biasa. Dari luka-luka itu tercipta energi yang membuat banyak orang merasa terarah ketika mendekatinya. Inilah alasan mengapa ia disebut Piningit, tersembunyi, terselubung, tertutupi oleh kehidupan yang orang lain anggap tidak istimewa. Pada tahap getaran hening ini, dunia tidak menunjukkan perubahan besar. Tidak ada gempa, tidak ada badai, tidak ada tanda langit yang spektakuler. Yang berubah adalah manusia. Beberapa jadi lebih mudah tersadarkan, beberapa menjadi gelisah tanpa tahu sebabnya. Ramalan menggambarkan ini sebagai fase ketika kebenaran perlahan mendesak keluar dari balik kabut. Ada satu pesan penting yang sering diulang dalam naskah-naskah lama. Getaran hening tidak mencolok, tetapi ia memulai arah baru. Itulah sebabnya banyak orang percaya bahwa kekuatan besar tidak selalu hadir dalam bentuk yang menggelegar. Kadang ia datang melalui seseorang yang sekilas tampak biasa, namun diam-diam menggeser jalannya dunia sedikit demi sedikit. Dalam banyak ramalan, ada satu fase penting yang menandai perjalanan sang sosok tersembunyi sebelum ia benar-benar dikenali, masa ujian alam. Bukan ujian berupa bencana besar, melainkan ujian yang datang kepada dirinya secara pribadi, ujian yang menghantam tanpa ampun, mematahkan, lalu membentuk kembali. Ramalan selalu menggambarkan bahwa seseorang yang kelak membawa perubahan tidak akan menerima perannya tanpa melewati gelap yang panjang. Pada tahap ini, alam seakan menutup semua jalan. Apapun yang ia coba lakukan terasa gagal, apapun yang ia kejar terasa menjauh. Orang-orang yang ia percayai menjauh, yang ia korbankan justru tidak menghargainya, dan hidupnya seperti berada di titik paling bawah. Namun uniknya, ramalan menyebut bahwa justru dari titik terendah inilah cahaya itu mulai mengerut, mengumpulkan tenaga, dan mempersiapkan dirinya untuk menyala. Bagian yang tersembunyi dari ramalan ini adalah keyakinan bahwa alam tidak memberi beban kepada sosok yang lemah. Ujian berat itu diberikan kepada seseorang yang kelak mampu menanggung lebih dari yang ia bayangkan. Dalam sebuah naskah tua, tertulis kalimat yang selalu membuat banyak pembaca merinding. Jika ia tidak diuji, ia bukan yang dicari. Sosok ini mungkin pernah merasa terbuang, merasa hidupnya tidak berguna, merasa bahwa dunia tidak memihaknya. Namun semua itu bukan hukuman, semuanya merupakan proses penguatan. Setiap luka membuatnya lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Setiap kegagalan membuatnya lebih bijak dalam mengambil langkah. Dan setiap pengkhianatan membuatnya mampu membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya topeng. Dalam ramalan lain, disebutkan bahwa alam memiliki cara unik untuk berkomunikasi dengannya. Bukan melalui suara misterius atau tanda-tanda gaib, tetapi melalui kebetulan-kebetulan yang terlalu tepat untuk dianggap sekadar kebetulan. Kata-kata yang ia butuhkan muncul dari mulut orang asing. Jawaban atas kegelisahannya datang dari tempat yang tidak disangka. Hatinya menjadi lebih peka, pikirannya lebih jernih,
dan intuisi yang sebelumnya samar mulai menjadi terang. Banyak yang salah mengira bahwa seseorang yang kelak membawa perubahan pasti akan memiliki kekuatan besar sejak awal. Ramalan justru berkata sebaliknya. Ia lahir biasa, tumbuh biasa, bahkan mungkin dicibir. Namun perlahan-lahan, Allah membentuknya menjadi seseorang yang memiliki ketangguhan yang tidak dapat dibeli, ketangguhan yang hanya muncul dari kejatuhan berkali-kali. Di tahap inilah jiwanya mulai memancarkan frekuensi berbeda. Orang-orang mulai memperhatikan, meski mereka sendiri tidak mengerti mengapa. Mereka merasa nyaman berada di dekatnya. Mereka merasa kata-katanya menenangkan, meski diucapkan tanpa niat menggurui. Bahkan diamnya bisa memberi pengaruh, seolah ia sedang berbicara tanpa membuat suara. Ramalan menyebut masa ujian ini sebagai penempaan sunyi. Tidak ada saksi, tidak ada sorakan, tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hanya ia dan alam, dua kekuatan yang saling berhadapan, saling menguji, saling menyiapkan. Dan ketika masa ini berakhir, ramalan berkata, jiwa yang ditempa akan mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Setelah masa penempaan sunyi berlalu, ramalan menggambarkan sebuah fase yang jauh lebih halus, lebih misterius, dan seringkali tidak dipahami oleh orang-orang di sekelilingnya. Fase munculnya tanda-tanda kecil yang tidak tampak, namun terasa. Inilah bagian ketika sang sosok tersembunyi mulai memancarkan pengaruh tanpa ia sadari. Ia tidak mengaku, tidak menunjukkan, bahkan tidak tahu bahwa dirinya sedang membawa perubahan. Tetapi dunia, perlahan, mulai merespons dirinya. Ramalan kuno menyebut fase ini dengan istilah, bayang-bayang yang menyinari. Sebuah paradoks yang terdengar aneh, namun memiliki makna mendalam. Sesuatu yang tidak terlihat jelas, tetapi justru menerangi keadaan tanpa disadari. Pada tahap ini, tidak ada cahaya yang turun dari langit, tidak ada suasana yang berubah drastis, namun ada sensasi yang membuat orang merasa bahwa sesuatu sedang bergerak, meski mereka tidak tahu apa. Menurut catatan tua, salah satu tanda awalnya adalah kepekaan orang-orang terhadap kehadirannya. Ketika ia mendekat, perdebatan sering mereda, emosi yang meledak-ledak menjadi stabil. Orang yang gelisah merasa lebih tenang, dan mereka yang kehilangan harapan tiba-tiba menemukan kembali kekuatan untuk bertahan. Ini bukan karena ia mengucapkan kata-kata motivasi atau menunjukkan kemampuan tertentu, tetapi karena energi batinnya secara perlahan menjadi harmonis. Ramalan menyebut bahwa hati manusia secara alami dapat mengenali jiwa yang telah melewati badai, karena jiwa semacam itu memancarkan kehangatan yang tidak meminta balasan. Mereka yang dekat dengannya mungkin tidak menyadari, tetapi tubuh mereka merasakan perubahan kecil, rasa lega, rasa aman, atau bahkan rasa diperhatikan tanpa kata. Beberapa versi ramalan juga menyebut bahwa pada fase ini, kata-kata yang ia ucapkan menjadi seperti arah angin. Bukan karena ia memerintah atau memaksa, tetapi karena kalimat-kalimatnya mengandung ketulusan yang sulit ditolak. Saran yang ia berikan seringkali tepat pada momen yang diperlukan, seolah ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ia tidak meramal, ia hanya memiliki kejernihan yang lahir dari pengalaman panjang. Namun tanda-tanda ini bukan hanya terlihat dari interaksinya dengan manusia. Ramalan menyebut bahwa alam pun mulai merespons keberadaannya. Tidak dalam bentuk keajaiban, tetapi dalam bentuk sinkronisasi. Sesuatu yang ia butuhkan muncul pada waktu yang tepat. Jalan yang awalnya buntu perlahan terbuka. Orang yang diperlukan hadir tepat saat ia membutuhkannya. Semua ini bukan karena ia memiliki kekuatan khusus, tetapi karena jiwanya kini selaras dengan alur kehidupan. Meski demikian, fase ini juga menjadi masa paling membingungkan. Banyak orang yang mulai merasakan perubahan tetapi tidak berani menyimpulkan apapun. Beberapa merasa penasaran, beberapa merasa terinspirasi, sementara sebagian lain merasa resah tanpa sebab. Ramalan menggambarkan hal ini sebagai konsekuensi dari hadirnya seseorang yang getarannya berbeda dari kebanyakan manusia. Ada satu kalimat dalam ramalan lama yang menggambarkan fase ini dengan indah. Ia yang tersembunyi akan terlihat bukan oleh mata, tetapi oleh kepekaan hati. Sesuatu yang menggetarkan tanpa suara, berjalan di tengah keramaian, namun perlahan membangunkan dunia yang mulai lupa pada arah sebenarnya.
Ramalan berikutnya menggambarkan sebuah fase yang jauh lebih besar dari sekadar kepekaan manusia. Ini adalah tahap ketika dunia mulai bergerak, perlahan namun pasti, mengikuti ritme baru yang dibawa oleh sosok tersembunyi tanpa ia sendiri memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Fase ini disebut oleh para penutur lama sebagai kebangkitan diam-diam, momen ketika perubahan mulai terasa bukan hanya secara personal, tetapi juga secara kolektif. Dalam banyak naskah kuno, disebutkan bahwa ketika Satrio Piningit memasuki fase ini, ia akan mulai menarik perhatian bukan karena aksinya, tetapi karena ketidaksengajaan yang mengungkapkan keistimewaan. Ia bisa saja melakukan sesuatu yang tampak sepele, menolong seseorang, berkata jujur di situasi yang sulit, menunjukkan keberanian yang tidak disengaja, dan tanpa direncanakan, tindakan itu membawa dampak besar pada lingkungan sekitarnya. Ramalan menggambarkan bahwa setiap langkah kecilnya menjadi seperti percikan api yang menyulut bara di hati banyak orang. Tidak ada kampanye, tidak ada klaim, tidak ada pernyataan besar. Namun diam-diam, orang mulai mengikuti caranya berpikir, caranya melihat dunia, bahkan caranya merespons masalah. Ia tidak memimpin dengan kata-kata, tetapi dengan keteladanan yang muncul dari perjalanan panjang penuh luka dan ketangguhan. Pada fase ini, dunia di sekitarnya mulai berubah dalam pola yang sulit dijelaskan. Ramalan mengatakan bahwa perubahan itu dimulai dari hal-hal yang tampak tidak penting. Misalnya, seseorang yang biasanya pesimis tiba-tiba mulai memiliki harapan. Seseorang yang hampir menyerah tiba-tiba menemukan alasan untuk bertahan. Seseorang yang marah mulai belajar memaafkan. Seseorang yang keras kepala mulai membuka hatinya. Semua ini terjadi bukan karena sosok tersebut melakukan sesuatu secara langsung, tetapi karena kehadirannya memicu kebangkitan batin pada orang lain. Cerita turun-temurun menyebut bahwa dunia memiliki cara unik untuk menyambut kedatangannya. Banyak kejadian kecil yang tampak kebetulan, namun sebenarnya merupakan tanda-tanda bahwa ritme kehidupan mulai berubah. Konflik kecil mereda. Hati-hati yang gelap mulai mendapat cahaya. Bahkan mereka yang dulunya berseberangan tiba-tiba menemukan titik temu. Namun, fase ini juga tidak berjalan mulus. Ramalan memperingatkan bahwa kebangkitan ini akan memicu dua efek. Yang merasakan ketenangan akan mendekat, tetapi yang merasa terancam oleh cahaya akan menjauh, bahkan menolak tanpa alasan. Ini adalah bagian yang tidak terhindarkan karena perubahan apapun akan mengguncang kenyamanan sebagian orang. Sosok tersembunyi itu sendiri tidak menyadari pengaruhnya sepenuhnya. Ia hanya hidup apa adanya, bersikap sesuai hatinya, dan berusaha memperbaiki diri. Tetapi dunia menanggapi setiap tindakannya seolah ia membawa pesan khusus. Inilah alasan mengapa ramalan menyebut bahwa ketika ia bangkit, dunia pun ikut terbangun. Ada kalimat dalam naskah lama yang mempertegas fase ini. Kebangkitan yang tidak diumumkan lebih kuat dari seruan paling keras. Perubahan tidak datang dalam bentuk suara gemuruh, tetapi dalam getaran lembut yang merambat dari satu jiwa ke jiwa lain, hingga akhirnya membentuk gelombang besar yang tidak bisa dihentikan. Ramalan terakhir dari kisah ini menggambarkan sebuah masa yang paling membingungkan, paling sunyi, namun sekaligus paling terang. Masa ketika tabir mulai terbuka. Bukan tabir yang tersingkap karena pengakuan, melainkan karena dunia perlahan menyadari sesuatu yang telah lama berada di depan mata. Dalam banyak naskah tua, fase ini disebut sebagai penerangan tanpa cahaya. Kalimat yang tampak aneh, tetapi maknanya sederhana. Kebenaran mulai terlihat bukan karena diteriakan, tetapi karena tidak bisa lagi disembunyikan. Sosok yang selama ini berjalan sebagai bayangan kini mulai terlihat dari pantulan-pantulan kecil, tindakan, ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaannya. Namun yang menarik, ramalan menegaskan bahwa pada fase ini, ia tidak akan pernah mengatakan siapa dirinya, tidak akan mengklaim, tidak akan menyatakan kedatangan, tidak akan meminta pengakuan. Ia hanya menjadi apa adanya. Justru karena tidak mengaku, banyak orang menjadi semakin yakin bahwa ia bukan sosok biasa. Ramalan menyebut bahwa dalam fase ini, orang-orang akan mulai bertanya-tanya, mengapa kata-katanya terasa lebih dalam daripada orang lain? Mengapa kehadirannya menguatkan, bahkan tanpa berusaha? Mengapa banyak hal yang ia lakukan memberi arah baru? Mengapa ketulusannya sulit ditemukan pada orang lain?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak langsung terjawab. Namun semakin sering ia hadir, semakin banyak jejak yang ia tinggalkan, semakin besar kemungkinan bahwa dunia mulai menghubungkan pola-pola kecil menjadi kesimpulan besar. Dalam beberapa versi ramalan, dijelaskan bahwa ketika tabir mulai terbuka, dunia akan berada pada kondisi paling kacau secara batin. Bukan kacau karena perang atau bencana, tetapi karena kebingungan moral. Banyak orang tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pada titik inilah sosok tersembunyi itu menjadi seperti kompas hidup yang muncul walau tidak diminta. Bukan karena ia merasa paling benar, tetapi karena hatinya telah ditempa untuk melihat dengan jernih. Ada satu ciri khas dari masa ini, pengaruhnya menjadi luas tanpa ia bergerak jauh. Ia bisa saja berada di tempat sederhana, hidup seperti manusia biasa, namun tindakannya menjalar jauh, memengaruhi banyak orang, bahkan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengannya. Ramalan menuliskan ini dengan sangat indah. Ia tidak mencari pengikut, tetapi orang-orang mengikuti cahayanya. Namun, bersamaan dengan itu, fase ini juga membawa ujian terakhir. Akan ada yang mencoba menjatuhkannya, ada yang tidak percaya, ada yang menuduh ia hanya manusia biasa yang dibesar-besarkan. Ramalan menegaskan bahwa ini adalah bagian dari proses terbukanya tabir, karena kebenaran tidak pernah muncul tanpa mengguncang ketidaknyamanan. Sosok itu tidak akan membela dirinya. Tidak perlu. Ramalan berkata bahwa kebenaran akan menunjukkan dirinya melalui waktu, bukan melalui suara. Dan ketika tabir itu hampir terbuka sepenuhnya, dunia akan menyadari sesuatu yang sederhana namun mendalam, bahwa kekuatan yang mereka cari dari langit sebenarnya sudah lama berjalan di antara mereka. Akhir dari ramalan ini tidak menyebut kemenangan besar, tidak menyebut tahta, tidak menyebut kekuasaan. Yang disebut adalah satu hal. Ketika ia dikenal, dunia tidak berubah karena ia muncul. Dunia berubah karena ia telah mengubahnya jauh sebelum orang menyadarinya.